Putaran pertama dari Bali United. Betul, ya. betul. Non teknis ini kan bahwa Persebaya kan protes ya. Karena sudah ketinggalan 3 gol terlebih dahulu. Betul. Kalau kemudian Cepat dari Sleman sampai bisa 3 gol itu berarti ya. kesiapan Sleman ini ketahuan di betul. beberapa Ya. apa memang undang-undangnya seperti itu? Tidak ada undang-undangnya seperti itu. Salam satu nyali. Wah nih. Lama ndak ketemu, ini pinjam studionya Bang Akmal ini. Ya. Ini ada kurma dari Arab. Oh iya, kurma ada dari onde-onde Arab. dari Arab bukan? Kue onde itu dari Betawi. Betawi. Nih, coklat dari Jerman. Swiss. Jerman ini. Jerman. Ada kawan dari Jerman datang ke sini. Wih. Ya kan? Calon direktur. Iya. Direktek Hamsa FC. Bang, Persebaya. Iya. Ini pelatihnya sampai protes dengan 2 gol Persebaya Betul. dianulir ya kan? Nah, apakah itu dia melihat VAR apa tidak, Bang? Kejadian-kejadian melawan Sleman kemarin. Artinya nih Paul Munster sudah kecewa 2 kali yang seingat saya ya. Yang pertama kejadian di Semen Padang. Ya kan, ketika terjadi keributan soal pergantian pemain yang ternyata pemainnya tidak ada di DSP, termasuk gol dari Persebaya yang sudah diupload oleh PT Liga Indonesia tapi kemudian dinyatakan tidak gol. Dan sekarang kejadian untuk 2 kali, makanya kemudian Paul Munster wajar marah besar dan bahkan meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI terkait dengan keputusan wasit. Ada 2 hal yang dikritisi oleh Paul Munster ya, 2 gol yang kemudian dianulir oleh wasit Gideon Tahilira. Yang pertama di menit 22 ketika Flavio Silva cetak gol, tapi kemudian dianggap oleh Gideon Tahilira sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu kepada Kleberson. Yang kedua adalah gol yang dicetak oleh pemain baru Persebaya ya, Dejan Tumbas. Tapi kemudian dianggap offside, dan itu yang membuat Persebaya kecewa berat terhadap keputusan wasit yang dianggap tidak jeli dalam pengambilan keputusan. Karena wasit itu walaupun sudah ada VAR ya gitu kan, tapi ada keputusan wasit yang dianggap tidak jeli, dan ya tugas wasit memang bukan cuma sekedar meniup peluit, tapi juga harus jeli dalam pengambilan keputusan. Apalagi ini partai yang sangat krusial. Buat gengsi lah, buat Persebaya khususnya. Persebaya khususnya setelah dia juga kalah di partai terakhir putaran pertama dari Bali United 0-2. Apalagi posisinya sedang mengejar Persib Bandung. Kekalahan 1-3 ini adalah kekalahan terbesar yang dialami oleh Persija sepanjang Persebaya. Dan itu wajar kalau kemudian menurut saya protes yang disampaikan baik harusnya direspon oleh Komite Wasit PSSI agar kemudian tidak ada kecurigaan yang muncul ke depannya terhadap kepemimpinan wasit. VAR udah ada, membantu setidaknya meminimalkan terjadinya kesalahan, tapi bagaimanapun keputusan pasti ada di wasit dalam mengambil tindakan terhadap kejadian di lapangan. Nah, di luar non teknis ini kan bahwa Persebaya kan protes kan, protes ke komisi wasit. Tetapi dilihat juga dari segi permainan waktu lawan Sleman tidak seperti Persebaya biasanya, Bang. Ya kan, ada di mana posisi yang betul-betul tidak berjalan, tapi tidak diganti, ya kan, oleh Paul Munster itu. Ya ini problem ya ketika harus libur sepekan dari akhir tahun ke awal tahun, pastinya akan ada proses adaptasi yang kembali kepada atmosfer kompetisi. Sebenarnya libur ini yang harusnya bisa diantisipasi oleh Persebaya, tapi saya melihat memang mengawali laga tandang melawan PSS Sleman yang sedang menggebu-gebu untuk memenangkan lolos dari zona degradasi ini bukan bukan pertandingan yang mudah, dan itu dialami oleh Persebaya yang menurut saya Persebaya itu kalah di lini tengah dalam pertandingan ini, sehingga kemudian mereka harus dihukum dengan 3 gol di babak pertama itu ya. 3 gol di babak pertama ini yang membuat Persebaya sulit untuk comeback. Mentalnya ditambah gol yang tidak disahkan. Artinya kan gini, Paul Munster itu berharap golnya Flavio Silva itu harusnya disahkan untuk kan? Sehingga kemudian jaraknya tidak begitu besar gitu. Tapi kemudian kan hanya dianggap terjadi pelanggaran terlebih dahulu, itu yang kemudian membuat adanya perbedaan pendapat. Menurut Paul Munster ini tidak pelanggaran. Tapi itu lihat di VAR memang. Iya.
gitu kan. Dan ini kan, tapi kan semua VAR itu kan juga tergantung keputusan bagaimana wasit mendeteksi itu. Gitu. Betul. Tidak semua VAR berarti jadi pelanggaran. Kalau kita lihat di Liga Eropa atau kemarin bisa jadi kemudian dinyatakan gol. Jadi semua keputusan ada di wasit Gideon Pahiliran. Wasit VAR hanya mengingatkan ada kejadian, gitu kan. Kemudian dia harus ambil keputusan, dan keputusannya ya menurut Persebaya ini keputusan yang tidak tepat ketika dianggap tidak jadi gol atau gol tidak disahkan karena terlebih dahulu melakukan pelanggaran kepada Cleverson. Nah, dan akhirnya di babak kedua Paul Monster merubah pemain karena taktik di babak pertama tidak berjalan. Langsung masuklah Dejan Tumbas. Masuklah Dede. Dua Dede kan masuk. Di Medimop Dejan Tumbas. Betul, akhirnya bisa mencuri satu gol. Dan itu menjadi tugas yang berat karena sudah ketinggalan 3 gol terlebih dahulu. Kalau kemudian gol pertamanya Flavio disahkan, mungkin situasinya akan berbeda karena di babak pertama 3-1. Artinya Persebaya mungkin tidak kehilangan 3 poin di pertandingan ini karena memang poin ini menjadi sangat penting karena Persebaya punya tugas berat untuk mengejar Persib. Walaupun sekarang dia kalah dan Persib hanya selisih 3 poin. Cuma permasalahannya yang di bawah juga ini ngejar terus kan. Yang di bawah juga ngejar, ada Persija yang menang 1-0 kan. 2-3. Iya, sorry 2-3 dari Persik kemarin 3-1 dan juga ini poinnya menjadi sangat dekat. Dan memang bedanya dengan Persib itu 3 poin, tapi Persib unggul selisih gol lebih bagus dibandingkan Persebaya, ditambah Persib juga di putaran pertama punya menang 2-0 melawan Persebaya. Ini yang membuat secara psikologi pelatih Paul Munster sangat marah, dan saya pikir respon yang paling bagus adalah ya sampaikan kekecewaan ini dengan bersurat. Nah itu yang di non teknisnya. Nah, teknisnya tadi bahwa memang Persebaya babak pertama tidak berjalan sesuai harapan, ditambah ada pemain yang betul-betul bisa di posisi yang Abang bilang di tengah tidak berjalan, akhirnya tidak bisa memberikan dampak yang positif. Tapi di babak kedua dia merubah beberapa pemain, termasuk 2 Dede masuk. Nah, yang menarik sini kan habis liburan nih, Bang. Habis liburan, apakah dengan pertandingan melawan Sleman ini Persebaya lebih siap Sleman atau Persebaya? Kalau saya lihat lebih siap Sleman karena sebelumnya di partai terakhir Sleman kan menang, gitu kan. Jadi motivasi Sleman ini sedang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Sementara Persebaya kan partai terakhirnya kalah dari Bali United kan. Sehingga kemudian rekor mereka 8 laga beruntun terpatahkan dan secara psikologi mengganggu. Ada juga dari Bali United habis itu berhadapan dengan PSS Sleman yang mereka berharap bisa comeback dari kekalahan itu sekaligus rapat ke Persib, tapi hasilnya di luar harapan. Bahkan ada keputusan-keputusan yang secara non teknis dianggap itu yang menjadi penyebab Persebaya akhirnya kalah. Karena tidak berkembang tidak berkembang. Tapi menurut saya proses itu tetap harus dilakukan oleh Persebaya. Saya pikir untuk merubah hasil tidak bisa. Karena waktu itu kan Persebaya juga sempat mengajukan protes terhadap kasus Semen Padang, tapi akhirnya direspon oleh maksud saya nggak bisa merubah hasil kan, hanya beberapa pertandingan berikutnya tidak ada lagi kejadian yang merugikan bukan hanya Persebaya, semua tim lah. Ya, partai berikutnya kan Persebaya akan berhadapan dengan Maluku Utara ini di GBT kan, dan ini momentum untuk Persebaya bangkit. Dan juga momentum juga buat 2D ini untuk menunjukkan langsung tampil karena kemarin masuk dari babak kedua gitu kan, karena Persebaya juga masih agak ragu untuk menurunkan Medimov dengan Damjanovic karena ya baru datang gitu kan, jadi butuh adaptasi, dan adaptasi itu diberikan ke lawan PSS Sleman. Tapi setidaknya dengan Nain itu kan di babak kedua tidak ada kebobolan kan? Berarti ini kaget Persebaya. Ya itu saya bilang tadi, siapan siapa ketika datang pertandingan, ya kan? Jadi kalau dilihat dari gol cepat dari Sleman sampai bisa 3 gol itu berarti kesiapan Sleman ini lebih di atas dari Persebaya yang tiba-tiba kemasukan 3 gol itu di bawah. Tapi yang saya jaga adalah quote-nya dari Paul Munster bahwa sepak bola Indonesia ini menyedihkan. Nah, artinya itu kan PR yang harus dibenahi. Jangan baper jawabnya. Kita nggak boleh baper juga dengan kritik itu. Jangan sampai kritik terus kemudian timnya dikerjain. Jadi ada orang yang mengkritik, ya kan? Habis itu yang lain bilang karena tim lu kalah aja. Bukan, ini kita haruslah ayo, karena kita sama-sama melihat kok, ya kan? Itu jadi hasil pertandingan juga sudah tidak bisa berubah. Hanya saja kedepannya ini unek-unek seorang pelatih yang melihat timnya mungkin
di kacamata dia seperti itu ya kita harus fair. Iya kan secara psikologi juga ya Persib aja yang sering pelatihnya Bojan Odak juga protes terhadap pemimpinan wasit. Siapapun itu, bukan hanya Persib Persebaya semuanya. Ya, putaran kedua adalah fase-fase sepak bola kita, kompetisi kita ini sangat sengit gitu kan. Sehingga kemudian semua ya aparat pertandingan harus siap secara mental juga untuk menghadapi partai sengit. Selain perburuan juara kan ada yang di zona degradasi juga. Ya. Nah, inilah kegunaan VAR ini sangat ditentukan di putaran kedua dan keputusan-keputusan wasit yang mengambil keputusan biar bagaimanapun. Bahkan kalau saran saya Kak gini kan, selain ada VAR di situ, ya mungkin setelah pertandingan bisa dijelaskan tentang VAR itu kenapa kemudian diambil keputusan itu bisa seperti untuk mengedukasi publik gitu kan, sehingga publik juga paham. Jangan sampai cuma ini yang saya belum masuk di belum masuk akal, tapi belum ada pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Bahkan di luar pun seperti itu ya, bahwa wasit dihukum aja nggak ketahuan dihukum berapa apa memang undang-undangnya seperti itu? Tidak ada undang-undangnya seperti itu. Harusnya memang diumumkan sehingga kemudian kita tidak ada kecurigaan di sana. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti FIFA ini lebih melindungi wasit dalam artian untuk hukuman. FIFA juga mengumumkan wasit-wasit yang bermasalah. Ya maksud saya yang tapi dirahasiakan atau diumumkan kok, nggak masalah. Kalau kita dirahasiakan, katanya tidak boleh gitu kan. Dan itu setelah dia dihukum baru di kita expose, sama iya kita, tapi belakangan pernah juga kita mengekspos, tapi belakangan ini justru tidak diekspos gitu kan. Nah menurut saya karena ini putaran 2 penting, bukan cuma Liga 1, Liga 2, Liga 3. Betul. Ya, ini krusial, rawan-rawannya ini kan. Betul. Dan kita berharap ya kita semua mengawal kompetisi kita agar selesai secara sehat, kompetitif, profesional. Tidak ada lagi yang dibilang juara settingan, juara karena ini, juara pure karena kualitas tim itu sendiri. Betul, dan yang paling penting kita berharap bahwa bonek juga ikut mengawal ini. Betul. Karena kita berharap supporter juga menjadi bagian dari transformasi sepak bola. Betul. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga tidak ada lagi pertandingan-pertandingan yang menurut tim-tim dirugikan. Jadi buat supporter tetap kawal sepak bola kita menuju jalan yang benar. Termasuk bonek buat Persebaya sukses dalam pertandingan berikutnya. Ke depan Persebaya harus lebih bernyali, lebih wani melawan tim Maluku Utara United karena ini akan menjadi batu loncatan setelah 2 kali kalah. Karena tidak gampang juga mengalahkan Malu United walaupun Malu baru saja kalah kan. Betul. Kan, dari Madura United. Artinya ini akan menjadi pertandingan yang sangat krusial karena di putaran pertama Persebaya kan main seri lawan Maluku United. Main di Bali ya? Enggak, main di sini di stadion PTK. Oh PTK. Iya, belum main di Malur. Oke. Buat Persebaya sukses dan juga buat bonek ya kan, dukung terus tim kesayangan kalian, sportif, atraktif tentunya kan. Ya, salam satu nyali, wani. Gaskan dia.